sudah menjadi permasalahan lagi untuk kami. Ini sering ini. Kalau pas KUB kita masih bisa. Itu. Minggu kemarin saya mendapat konflik karyawan dewasa tidak mau senyum. Ya mungkin kondisi sedang alam. Saya juga menjawab, ibu mungkin sudah capek karena bagi karyawan saya. Karena kita punya prinsip itu sifatnya ya, sifatnya ini dari dulu. Dari dulu saya melihat perusahaan sifatnya ini harus wajib hukumnya untuk karyawan, apalagi untuk SPG. Sifatnya itu apa? Yang pertama adalah salam, selamat pagi, selamat sore dan sebagainya. Kemudian kita sapa, setelah sapa dengan sopan. Setelah sopan, senyum. 4S ini untuk SPG hukumnya wajib. Kalau SPG-nya sudah tidak mau senyum, tidak mau sapa, siapa yang mau beli? Ini kuncinya. Dan kalau ada yang mau bertanya misalnya, pakaian adat di mana deh? Kita hanya cukup menyampaikan ke tempat adat, setelah itu ditinggal. Biasanya ke tempat adat mungkin dari sana, antar saya ke tempat dari sana, Pak, dari ini Bapak ini mau mencari ini. Kalau Anda mengendal di tempat adat, tempat Anda pasti kosong. Ini contoh. Kadang-kadang Anda ikuti terus dia ke tempat buat Anda kosong. Kalau musimnya ramai. Tetapi kalau pas sepi, tidak ada masalah. Ya, jadi ada trik SPG itu, kita punya trik ya. Punya trik, ya mungkin untuk 2015 nanti saya mau menyampaikan ke BUKD, saya akan mengevaluasi SPG mana sebenarnya benar-benar bisa menjadi SPG dan dikasih bonus nanti. Saya bisa menilai kok SPG ini bisa ngomong, ini SPG bisu, ini bisa mengedar tamu, saya bisa menilai dengan itu. Jadi kita bersaing untuk 2015 nanti supaya lebih eksis dewasanya. Mungkin itu yang sementara. Dan yang penting lagi, dari tanggal 13 Desember sampai tanggal 31 menurut jadwal tamu ini cukup ramai, maka tidak ada libur untuk bulan tersebut kecuali ada upacara adat, dan itu yang tahu manajemennya BUKD. Ini hari raya ini kalau saya tidak tahu. Nanti ada, jadi konsultasi dengan Pak Gusti, ada surat mungkin dan sebagainya. Ini memang ketentuan setiap tahun Desember tidak ada libur, dan yang tidak libur itu ada kompensasinya. Nanti silakan mungkin Ibu Kade akan menjelaskan dan sebagainya. Sementara itu yang perlu saya sampaikan untuk kopi, walaupun sekarang 2, tapi sudah bisa bekerja, ya tetap kita bantu, terutama saya membantu OPDC ini. Sudah, walaupun Pak Edi baru bergabung setengah bulan, untuk sementara mungkin OB belum ada penambahan, ya mungkin kalau ada usulan sementara sudah jalan itu Pak Gusti ya, ada usulan ada penambahan tidak ya? Tidak ada. Mungkin karyawan di lantai 2 itu yang saya perhatikan harus penambahan karyawan. Apakah itu sudah diusulkan sama Pak Gusti kepada manajemen atau tidak? Ya nanti mungkin akan dievaluasi oleh Ibu Kade. Bagaimana Bu? Semuanya apa yang saya sampaikan tadi siap nggak untuk maju selangkah 2015? Siap? Oke. Kalau teman-teman siap, saya akan memperjuangkan hak-hak teman ke manajemen. Itu. Saya juga akan perhatikan hak teman itu seperti apa, yang sudah 5 tahun keperhatian perusahaan nanti apa. Itu saya dengan BUKD akan memperjuangkan. Tetapi kalau Anda cuek dengan perusahaan lebih cuek daripada Anda. Ini tolong diperhatikan. Ya,
Terima kasih kepada Bu Kade, mungkin langsung aja Pak Kurang Bu Kade ya. Ya, hidup silakan dievaluasi dan sebagainya. Saya tidak akan bicara panjang lebar karena semua sudah diterima oleh Pak Rahman. Mungkin ini satu yang harus dipertegas ya, untuk helper memang benar. Helper itu selalu datang lebih dari jam 8. Jadi ketika ada tamu tidak ada yang mendatang. Junior sama. Jadi itu tolong dirubah untuk Desember jam 7 mungkin helper sudah masuk. Jam 7 kerja, kalau seumpama sepi jam 4 boleh pulang silakan. Jadi mungkin harus dirubah jam kerjanya helper. Jam 7 masuk pagi, kalau seumpama jam sepi pagi dan siang masuknya, jangan pagi dua-duanya terus lembur satu tidak. Silakan diatur yang kecuali daftarnya di papan itu rame. Kan kalian juga setiap hari bisa komunikasi dengan admin. Kalau rame silakan berdua. Kalau sepi masih bisa diatur. Jadi lebih efisien, kalian tidak terlalu capek nanti. Biar tidak mengeluh. Karena kalian sendiri yang seharusnya mengatur jam kerja kalian. Kalian sudah dikasih berdua. Silakan diatur bagaimana sebaiknya. Biar tidak terlalu capek, terlalu lelah. Tetapi untuk Desember dimohon berdua, pagi 2 sampai malam 2. Kalau seumpama masih bisa diatasi silakan pulang 1. Untuk helper ya silakan disampaikan nanti yang bersama. Ya, untuk sopir karena situasi ramai, sopir itu ada sebenarnya online 24 jam. Kalau sopir itu sama dengan marketing. Sopir itu di bawah marketing sebenarnya. Jadi diharapkan untuk masuk pagi semua, sopir tidak ada shift biar tidak kelabatan seperti kemarin ya ngomongnya. Dimohon untuk masuk pagi karena kemungkinan Pak Agung mendadak telepon suruh jemput bandara atau jam berapa Bapak kemungkinan lupa, pagi-pagi telepon sopir nggak ada. Bisa saja Pak Rahman berangkat, cuma Bapak pasti akan marah karena kenapa Pak Rahman berangkat, ada sopir aja suruh. Disitulah letaknya kita tidak bisa ngomong apa dengan Bapak kecuali nanti pasti kena marah. Ya, tolong nanti komang diusahakan untuk masuk pagi, bangun pagi, belajar kan jam 7 bangun setengah 8 lah kerja. Ya. Apalagi nanti kalau pas musim ramai. Nanti kalau pada saat musim sepi silakan bersantai dia kalian, boleh. Tidak ada yang melarang. Sementara untuk persiapan Desember silakan disiapkan tenaganya, jaga kondisi baik-baik biar tidak sakit nanti. Untuk SPG sudah banyak dikoreksi tadi sama Pak Rahman. Untuk masalah batuk masih tetap saja ada. Kalau saya bisa dihitung mungkin gaji kalian habis untuk potong 5.000 setiap kali batuk yang tidak ada. Itu sebenarnya tanggung jawab SPG. Saya perhatikan SPG sering ngobrol, merumpi itu sudah dikasih CCTV diperbesar, merumpi. Sedangkan kita di gudang packing dan lain sebagainya. Tidak ada inisiatif membantu sedikit pun. Itu yang kurang dari SPG. Terus di mana letaknya saya harus perjuangan kalian ke manajemen kalau kalian seperti itu membantu saya. Kalau saya tidak masalah, itu kan untuk kalian juga. Ya, yang sering merumpi grupnya yang didewasai. Sering itu petak syuting diperbesar itu kelihatan. Baru nyampe habis nyapu sudah duduk manis merumpi. Benarkah kalian sebagai SPG seperti itu? Benar apa tidak? Silakan kembali ke kalian sendiri. Kalian sendiri yang harusnya bisa disiplin itu dari kalian, bukan dari saya. Kalian sendiri yang harus bisa mendisiplinkan diri sendiri. Kalau kalian kepilih maju dan lebih baik. Kalau saya tinggal menjembatani saja manajemen. Kalau kalian kelihatan bagus, saya pasti bilang bagus. Terus kalau kalian kelihatan jelek, saya bilang bagus. Yang kena siapa? Saya bunuh diri namanya. Sedangkan kalian di sini bekerja membantu saya. Kalau kalian membantu saya dengan ikhlas, saya dengan ikhlas akan memperjuangkan kalian ke manajemen apapun itu. Saya pasti perjuangkan meskipun dari manajemen menolak. Saya tetap akan maju. Tolong itu bisa dengan baik-baik ya. SPG kasir sama. Ketika kalian bekerja masuk ke sini, tolong perhatikan tanggung jawab dan tugas kerja masing-masing. Sudah kalian laksanakan apa belum? Ya, nanti ketika mendapatkan gaji,
Silakan dilihat di sini. Ketika nominalnya seperti ini, pantaskah saya mendapatkan gaji segini? Perhitungkan dengan efektivitas kalian bekerja. Kalau memang merasa kurang, silakan maju. Kayaknya saya nggak cocok deh Bu, saya bekerja 1 hari itu 10 jam. Kok saya cuma dibayar segini? Nggak apa-apa, saya akan terima dan saya pasti akan maju. Oh ya, kayaknya ini segini loh, bagus dia ini. Seperti itu ya. Tolong itu dipikirkan sekali-sekali biar tidak kalian saja yang bisa menuntut kita tidak pernah mendapatkan apapun. Tidak pernah bekerja kalau tidak dikasih tahu. Benar tidak? Dari sana di depan sering gimana? Benar nggak seperti itu? Untuk melayani kamu, freelance, berapa kali Bu Guru harus ngomong keluar-keluar. Tetap masih harus dituding. Itu layani. Masih harus ngobrol. Itu benar memang. Benar itu saya nggak menyalahkan Bu Guru kalau sering marah-marah sendiri. Memang benar lebih seperti ngobrol daripada belajar kamu. Padahal kalian dapat gaji itu dari sana. Seharusnya kalian berpikir ke sana. Gaji itu datang dari kalian mendapatkan jualan di depan. Apa yang kalian jual, produk yang kalian jual laku pasti dapat gaji. Terus kalau seumpama nggak laku, mau dapat gaji dari mana? Tolong itu ya, SPG ya, tolong lebih ditingkatkan. Bagus mungkin tapi harus lebih bagus lagi. Kan nggak mungkin kalian begini aja. Harus lebih maju 2015. Sekarang seumpama katakan dapat 2015 harus dapat lebih. Bagaimana caranya? Tingkatkanlah omset penjualannya. Kalau omsetnya turun, dari mana dapat uang untuk ngasih kalian lebih? Itu dari kalian sendiri yang harusnya bisa. Bagaimana caranya? Seharusnya tanpa suap-suap kayak di tempat lain, kalian sudah dapat jualan banyak. Ini sudah dibantu dengan suap-suap, jadi barangnya laku. Ya, kalau dikurangi untuk ngobrol ya, ngobrol rumpi itu sudah sering saya lihat. Ya, apalagi yang baru-baru ini sering sekali ngerumpi, cari ke tempat lain. Silakan kalian cek baik instan masing-masing. Tidak ada kalau yang ke depan lagi pindah ke sana, pindah ke sini. Jam istirahat sudah dikasih 1 jam sudah cukup untuk ngobrol di kantin. Kadang-kadang kalian kalau pas sepi juga kalian bebas bisa beli juga, sudah tidak masalah buat saya. Kalau pas tamunya sepi, tapi kalau pas ada tamu silakan kerja dengan baik. Ya, jangan sampai ada komplain lagi. Komplain SPG itu sering. SPG-nya jutek ketika barangnya diambil tidak boleh. Itu gini. Terus terang ini dari saya sudah 5 kali dapat komplain. 5 kali yang terakhir ketika orang menanyakan saya, dibilang tidak ada. Kalau saya butuh nyari sendiri, berhasillah dia nyari saya. Kenapa kebetulan pas saya ada yang dicari? Gak bisa jualan ya? Gak bisa jualan. Seperti itu, mukanya nggak pernah senyum kalau dicari tamu. Baju yang ada di sekannya tidak boleh dibuka, harus rapi penuh seperti itu. Ya, tolong diri ya. 5 kali hadis itu yang ngomongin dulu berhubungan. Itu Bu, hadis yang ngomongin itu nggak apa-apa. Tapi kamu pernah sendiri waktu di dalam Liado, Bapak sendiri yang ngomongin saya dipanggil waktu Bapak belum terlalu apa